Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 hari ini, kelas 5 Istanbul dan Andalus ya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, baik, untuk pelajaran PAI dan budi pekerti mulai hari ini insya Allah akan dilanjutkan oleh saya Ustazah Nia ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar PAI dan oke, melanjutkan pelajaran yang lalu, hari ini kita akan melanjutkan di kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, baik. Silakan teman-teman buka bukunya di halaman 42 ini ya, di buku PAI dan ya. Nah, di sini ada kisah teladan tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Allah menjelaskan di Quran surah As-Saffat ayat 123 yang bunyinya dan Bismillahirrahmanirrahim wa inna Ilyasa lan artinya dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Jadi ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ilyas ya benar-benar seorang rasul gitu ya, dari rasul-rasul yang ada. Ini dijelaskan bahwa Nabi Ilyas itu adalah keturunan keempat ya dari Nabi Harun alaihissalam. Di ayahnya juga seorang nabi yang bernama Nabi Harun. Kemudian bagaimana kisahnya, kisah perjuangan kerasulannya? Ini teman-teman bisa baca ya. Nah, ini diutus ya, Nabi Ilyas diutus untuk kaumnya yaitu Bani Israil ya, yang saat itu mereka masih menyembah patung berhala bernama Baal. Nah, kemudian sebagai tugasnya sebagai rasul, itu beliau selalu mengingatkan. Berulang kali Nabi Ilyas mengingatkan supaya kaumnya itu kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Itu mereka tetap durhaka, menentang ya, bahkan membenci ya. Jadi mereka ini bandel gitu ya. Dan bahkan mereka mempunyai niat untuk membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi tentu Nabi Ilyas selalu dalam perlindungan Allah ya. Nah, kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Ya, supaya Nabi Ilyas ini selamat dari kejaran orang-orang yang ingin membunuhnya, akhirnya beliau bersembunyi di dalam sebuah gua selama 1 tahun. Nah, kemudian akhirnya akibat kedurhakaan kaumnya ini, ya Allah akan menurunkan musibah ya, yaitu sebuah musibah kekeringan ya. Musibah kekeringan untuk kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam yang membangkang, yang tidak nurut ya, nggak menurut sama ajakannya Nabi Ilyas. Kemudian di sana diturunkan tidak pernah diturunkan hujan ya selama 3 tahun. Bayangkan ya, makanya ketika kita dapat rahmat ya, yaitu hujan, nah itu kita harus bersyukur. Tidak boleh mengeluh ya. Alhamdulillah Allah masih menurunkan hujan untuk kita, seperti pada pagi hari ini. Nah, kemudian kaumnya Nabi Ilyas ini sudah lama menderita kekeringan, tidak turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya apa? Tentu banyak tanaman binatang yang mati ya, karena kekeringan ya. Kita tidak bisa hidup tanpa air ya. Kekeringan, kelaparan akhirnya ya. Kemudian setelah musibah ini, akhirnya kaumnya Nabi Ilyas ini sadar tentang seruannya Nabi Ilyas itu kalau benar gitu ya, terbukti benar gitu. Akhirnya sadar, setelah sadar Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya musibah kekeringannya itu dihentikan ya. Cukup gitu, sudah ya, mereka sudah sadar. Nabi Ilyas memohon kepada Allah. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhentikan kekeringannya ya, dinormalkan kembali kehidupannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ilyas ini ya, setelah musibah itu berhenti ya, tanamannya kembali baik ya, tidak ada yang kelaparan kekeringan lagi, tapi mereka kembali lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada nabinya, mengingkari lagi. Wah, bandel ya. Jadi kalau
seseorang sudah dikasih tahu gitu ya, sudah terbukti, itu harus istiqomah, harus selalu nurut paham ya. Ternyata kaumnya ini membandel lagi, balik lagi durhaka, balik lagi tidak menyembah Allah. Kemudian kembali Allah timpakan musibah yang lebih berat ya kepada kaum ini, sampai lebih dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nah, tapi tenang saja orang-orang yang beriman ya, Nabi Idris sama orang-orang yang beriman, alhamdulillah selamat dan mereka pergi meninggalkan negeri yang azab tadi. Nah, dari kisah ini, dari kisah pengikutnya kaumnya Nabi Ilyas, kita bisa mengambil beberapa hikmah ya, teman-teman. Hikmah yang pertama, kita harus sabar menghadapi umat yang durhaka, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang suka bermaksiat, ya kan? Nah, kita harus sabar menghadapi mereka. Dan jangan pernah bosan untuk mengajak mereka itu kepada kebaikan. Kalau ada teman kita yang tidak taat, tidak rajin sholat 5 waktu, kita jangan pernah berhenti untuk mengajak mereka, gitu ya, saudara kita, orang-orang keluarga kita supaya mereka rajin sholat 5 waktu. Karena itu sebuah kewajiban. Itu contoh ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umat. Jadi kita sebagai seorang hamba Allah, kita harus senantiasa berdoa. Kita mohon, kita meminta segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa itu kita menunjukkan kelemahan kita, ya. Itu yang berkuasa itu hanyalah Allah, yang mampu memberikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, ya, bagi umat yang durhaka, yang membangkang, yang tidak mau menyembah Allah dengan penuh hati, dengan baik, ya, maka Allah akan menurunkan malapetaka dan siksaan atau azab. Kita harus jadi orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah. Kemudian kalau sudah kita paham, mengetahui kisah ini, semoga kita bisa menghadirkan sikap yang biasa kita lakukan, yaitu menjadi anak yang selalu sabar dan berdoa, ya. Ya, rajin berdoa pokoknya di saat hujan, saat sholat, ya kan, saat-saat yang baik untuk berdoa, rajin-rajinlah berdoa. Kemudian diharapkan kita bisa menjadi anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalankan perintahnya. Perintah Allah itu banyak ya, suruh belajar, suruh sholat, disuruh berbakti sama orang tua, menghormati guru, ya, menyayangi saudara, teman. Nah, itu patuh dan taat kepada Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Ya. Nah, ini untuk pelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Ilyas. Semoga bermanfaat. Insya Allah untuk Nabi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga teman-teman dimudahkan dalam belajarnya, diberikan pemahaman ya. Dan untuk hari ini teman-teman cukup absen namanya aja, nanti saya kasih absennya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.